Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas movie yang ditunggu-tunggu, yakni Sword Star Movie Blood Luo Continent bagian pertama. Akan ada 3 bagian dalam movie ini, jadi kita akan bahas semuanya di Ruang Sinema. Kita ingatkan juga kalau movie ini sangatlah berkaitan dengan episode sebelumnya dari series Penakluk Bintang. Jadi sebelum kalian nonton movie ini, lebih baik kalian nonton dulu episode sebelumnya. Karena dan gitulah kalian bisa paham dengan alur ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita Sword Star Movie Blood Luo Continent bagian pertama. Atau misi pertama Lo Fang ke dunia Sungai Darah. Kita langsung dibawa kepada Lo Fang dan Babata yang mana saat ini mereka tengah melakukan perjalanan dan menggunakan kapal luar angkasa klan otomat. Mereka bertujuan pergi ke benua Suolo. Ini merupakan dunia kuat yang lahir pada hari-hari awal Prime Space tercipta. Mereka memiliki sejarah yang lebih panjang dibandingkan kekaisaran. Umat manusia tertua. Dikatakan juga di sana adalah tanah kekacauan, di mana kekuatan yang berbeda akan saling bertarung satu sama lain. Sejumlah besar prajurit Suolo meninggal setiap harinya akibat pertarungan, dan pemimpin di sana selalu saja berubah setiap tahun. Tujuan Lo Fang kemari adalah untuk menjalankan misi kultivasi yang dikategorikan sebagai misi yang berbahaya, dan angka kematian sebanyak 77,2%. Lo Fang penasaran kultivator kuat apa yang berada di sana. Berhubung ini bukanlah tempat yang aman, jadi Lo Fang harus datang dengan begitu hati-hati. Dia pun mendarat jauh dari kota, yang dipenuhi dengan pegunungan tandus. Baru saja tiba, Lo Fang langsung mencium bau yang begitu busuk. Yang mana ia pun bertemu dengan sosok binatang buas dari benua Suolo. Dan ini bukanlah Medusa bini Abang Xiaoyan, melainkan penghuni asli dari benua darah. Lo Fang memang baru saja tiba, namun harus berhadapan dengan monster yang kuat. Tapi bagi Lo Fang, ini semua bukanlah masalah besar. Dengan begitu mudah, dia pun langsung saja mencincang habis ular ini. Lo Fang bersyukur penyamarannya tidaklah mempengaruhi pertarungannya. Jadi bisa dikatakan dirinya bisa bertarung dengan bebas. Akan tetapi Babata meminta Lo Fang untuk tetap menyamar sebagai orang Suolo. Karena bagaimanapun warga di sini tidaklah begitu menyukai orang asing. Jika mereka tahu Lo Fang bukan berasal dari dunia Suolo, maka dia akan mendapatkan masalah besar. Misi Lo Fang adalah mendapatkan kristal darah dan akan dihadiahi 10.000 poin per 1 kristal. Sedangkan misi keduanya agak sulit, namun bayarannya adalah 100.000 poin. Untuk saat ini Lo Fang akan mencari kristal Suolo terlebih dahulu. Di sisi lain kita pun diperlihatkan kepada kelompok Nanke yang sedang melakukan perburuan kepada para monster. Di tengah semua itu mereka pun melihat sosok monster mangrove yang setinggi langit tengah melintas di depan mereka. Dan di sana mereka pun melihat seorang pemuda yang tentu tidak bukan adalah Lo Fang. Naka langsung saja melancarkan serangan demi bisa melindungi pemuda tersebut dari serangan monster ini. Tidak hanya ia, anggota kelompoknya juga bergegas melakukan penyerangan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa menghabisi monster ini. Naka pun mendatangi Lo Fang untuk memberitahu kalau ini adalah tempat yang berbahaya. Babata memberitahu kalau monster mangrove hanyalah binatang bintang tingkat utama saja. Lo Fang itu bisa menghabisinya dalam sedetik saja. Bagi pemuda ini, Lo Fang adalah pemuda yang baru saja menghadapi saat-saat hidup dan mati. Di sini mereka pun saling berkenalan satu sama lain, yang mana Naka ini begitu tertarik dengan baju jirah milik Lo Fang. Ia yakin kalau pria ini adalah seorang pengembara. Naka adalah pemuda yang baik hati. Jadi dirinya ini sangatlah peduli kepada Lo Fang dan mengajaknya untuk pergi bergabung bersama mereka saja ke kota Yanggang. Kota Yanggang adalah jantung dari puluhan juta kilometer daratan ini, dan juga pusat informasi yang sempurna. Jika Lo Fang pergi ke sana, maka mereka akan mendapatkan petunjuk lebih cepat. Lo Fang paham, jadi dirinya akan ikut pergi bersama kelompok naga. Meskipun beberapa prajuritnya tidaklah mau membawa Lo Fang. Para prajurit ini sungguh tidak menduga dengan betapa baiknya tuan muda mereka itu, bahkan sampai mau melindungi orang yang tidak mereka kenali. Nah, perjalanan pun terus mereka lakukan, sampai akhirnya Paman Le merasakan sesuatu. Salah satu prajurit mulai melakukan pemeriksaan,
Yang mana di sana ia pun bisa melihat kalau ada kelompok dalam jumlah yang banyak sedang menuju ke tempat mereka. Sayangnya prajurit ini harus meninggoy terlebih dahulu. Kedatangan kelompok ini membuat mereka begitu ketakutan karena bagaimanapun jumlah mereka sangatlah banyak. Terlebih lagi ada beberapa monster yang mengerikan. Mereka ini berasal dari keluarga Yu. Pria bernama Yu Feng mengenal baik naga. Begitu pula dengan naga yang memiliki masalah dengan mereka. 6 bulan lalu mereka berdua sempat terlibat masalah besar. Jadi Yu Feng berencana untuk membalas perbuatannya itu. Paman Lei mencoba untuk menenangkan Yu Feng, karena bagaimanapun keluarga mereka saling berteman. Tapi Yu Feng tiada niatan untuk mendengarkan perkataan Paman Lei. Serangan pun langsung saja mengarah kepadanya, yang mana kini kondisinya pun menjadi begitu tegang. Terlebih lagi kondisi Paman Lei benar-benar terdesak. Untuk saat ini Lo Fang hanya melihat-lihat saja. Pria yang menyerang Paman Lei adalah Yoyanda, salah satu dari 3 prajurit terbaik keluarga Yu. Dan kekuatannya berada di tingkat langit tertinggi. Tingkatan ini merupakan evaluasi kekuatan di benua darah. Mereka dibagi menjadi langit, bintang, dunia, dan penguasa alam. Jika menyamakannya dengan level yang Lo Fang kenali, langit itu adalah tingkat bintang atau star level. Tentu kehadiran mereka ini bukanlah masalah untuk Lo Fang. Naga meminta untuk tidak melibatkan prajuritnya dalam masalah pribadi mereka. Akan tetapi Yu Feng sepertinya tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Naga tidak sengaja melancarkan anak panahnya, yang mana itu bisa dengan mudah ditahan oleh Yu Feng. Akibat tindakan itu bisa saja memulai peperangan antara kedua belah pihak keluarga. Yu Feng begitu percaya diri bisa menumbangkan mereka, karena hanya Paman Lei saja yang terkuat di kelompok naga. Yu Feng akan menangkap naga dan menghabisi semua yang ada di kelompoknya. Atas perintah Yu Feng, para juritnya pun langsung saja memulai aksinya. Tentu semua ini tidak akan dibiarkan oleh Lo Fang. Hanya dan menggunakan kekuatan jiwanya saja, semua orang dari kelompok Yu Feng langsung pingsan karena tidak bisa menahan kekuatan jiwa Lo Fang. Mereka sama sekali tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Rasa takut juga mulai muncul pada diri Yunanda. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas pergi dari hadapan kelompok naga dan rasa takut yang menghantui diri mereka. Naga tentu penasaran dengan apa yang terjadi. Sedangkan bagi Paman Lei, sepertinya ada pahlawan yang telah membantu mereka. Satu-satunya orang yang belum mereka kenali tentu adalah Lo Fang. Namun ada beberapa orang yang masih belum percaya kalau itu adalah ulah dari Lo Fang. Naga pun bertanya kepadanya. Namun Lo Fang tidak ingin memberitahu apa yang ia lakukan. Paman Lei terlihat begitu mencurigai Lo Fang. Di sisi lain, Yu Fang dan pasukannya terus melarikan diri dari tempat itu. Yang mana mereka meyakini kalau ada seseorang di tingkat domain yang sedang mengawasi mereka, yang bahkan sebanding dengan penguasa kota. Jika sosok itu tidak berbelas kasihan, mungkin saja tadi mereka sudah tak bernyawa. Dan kondisi seperti ini, berperang dengan keluarga Na bukanlah hal yang bagus. Terlebih lagi keluarga Yu mereka tengah dalam kondisi kritis. Ketika mereka ingin kembali, terlihat ada beberapa orang yang sedang mengawasi kepergian dari kelompok Yu. Sepertinya ini bukanlah kelompok sembarangan, karena mereka memiliki pergerakan yang cukup aneh. Dan ketika kelompok Yu sudah mendekat, mereka langsung saja melancarkan penyerangan. Kedatangan mereka langsung membuat kelompok Yu menjadi begitu panik. Mereka adalah kelompok 13X yang begitu terkenal di benua Swallow. Kedatangan mereka kemari bagikan malaikat maut yang siap mengambil nyawa kelompok Yu Fang. Dan benar saja, kelompok yang melarikan diri dihabisi dengan begitu mudah. Tujuannya kemari adalah untuk menagih hutang kepada Yu Fang. Jadi mereka meminta untuk segera memberikan mereka baju jirah reruntuhan dewa kuno. Dan begitulah kelompok yang tersisa bisa bertahan hidup. Akan tetapi Yu Fang tidak memiliki baju jirah yang mereka cari. Namun mereka memiliki begitu banyak harta berharga. Hanya saja kelompok 13X tidaklah peduli dengan semua harta itu, karena mereka hanya menginginkan baju jirah dari runtuhan dewa kuno. Jika mereka tidak memilikinya, maka hutang mereka harus dibayar dengan nyawa. Yuyanda langsung saja melarikan diri, disusul juga oleh anggota lainnya. Akan tetapi, kelompok 13X tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dalam sekejap, pengejaran pun langsung mereka lakukan. Beberapa anggota keluarga Yu telah dihabisi. Yuyanda bersama kelompok lainnya berencana untuk pergi ke tempat Nanke, karena di sana ada sosok yang bisa menyelamatkan mereka. Sayang sekali, Yu Feng harus tertinggal di belakang, yang mana sosok pemimpin 13X sudah siap untuk menghabisinya. Yunanda tidak lama mempedulikannya dan terus melarikan diri.
Sedangkan kelompok Nanke kembali lagi mendengar keributan, yang mana tim Yufeng malah kembali menghampiri mereka. Yufeng dan Yunanda hampir sampai ke tempat Nanke. Namun sayangnya kaki Yufeng harus dicopot dulu, sedangkan Yunanda langsung meninggoy tepat di hadapan Nanke. Melihat apa yang terjadi semakin membuat kelompok Nanke begitu ketakutan, karena siapa yang bisa melakukan hal itu kepada keluarga Yu dengan begitu cepat. Sampai padarnya kelompok 13 Ek pun menampakkan wujud mereka di hadapan kelompok Nanke. Lo Feng penasaran mengapa di sini hanya ada 12 orang saja, padahal harusnya ada 13 orang di sini. Sampai akhirnya pemimpin mereka pun datang. Pencarian telah dilakukan namun tidak ada satupun dari keluarga Yu yang menyimpan baju jirah. Sedangkan di hadapan mereka adalah kelompok lain. Nanke meminta untuk tidak menyerang mereka, karena bagaimanapun mereka tidak terlibat dengan kelompok Yu. Tapi pemimpin ini tidaklah peduli dan langsung menghabisi kedua penjaga naga. Pertarungan pun langsung saja terjadi. Akan tetapi Long Feng langsung bertindak dengan begitu cepat. Pertarungan pun langsung saja terjadi. Akan tetapi Long Feng langsung bertindak dengan cepat menghabisi lawannya. Melihat kejadian itu mereka langsung menargetkan Long Feng. Hanya saja semua itu merupakan kesalahan besar. Sebab Long Feng begitu mudah menghabisi mereka dalam hitungan detik saja. Pada akhirnya naga pun sadar kalau Long Feng bukanlah pemuda biasa. Sebab kelompok 13 Ek tanpa melakukan pergerakan apapun. Pujian terus mereka lontarkan kepada Long Feng. Bagaimana tidak, kelompok 13X yang terkenal tidak bisa memberikan perlawanan kepadanya. Paman Le merasa dirinya sangatlah bodoh karena telah meremehkan kemampuan dari Long Feng. Ia yakin kalau Long Feng jugalah yang telah menyelamatkan mereka dari penyerangan kelompok Yufeng. Paman Le menganggapnya sebagai pahlawan sejati. Sedangkan Nanke menganggapnya kalau dia itu adalah seorang petapa legendaris yang sedang mengembara. Paman Le agak panik karena bagaimanapun tuan mudanya itu sedang berbicara dengan seseorang yang memiliki kekuatan mengerikan. Ia pun meminta maaf kepada Long Feng dan memberikan hormat kepadanya. Selain itu, harta dari kelompok 13 Ek akan diberikan kepadanya. Karena bagaimanapun mereka semua mati di belakang Long Feng. Karena bagaimanapun mereka selamat adalah berkat dari Long Feng. Di sini Long Feng mulai melakukan pencarian terhadap informasi kristal darah. Dan benar saja di sana terdapat informasi yang mungkin bisa membantu Long Feng. Perjalanan pun kembali dilanjutkan yang mana mereka harus segera pergi ke kota. Berdasarkan informasi yang Long Feng dapatkan, jika seseorang dapat menyerap kristal darah, maka akan mampu meningkatkan kemampuannya. Hanya otoritas tertinggi dari Istana Abadi saja yang boleh melakukan ritual itu. Berdasarkan aturan dari Istana Abadi, seseorang harus menyerap setidaknya 1 kristal darah untuk bisa menjadi penguasa kota. Kristal darah bukanlah sesuatu yang mudah untuk diserap. Jika mereka berhasil menyerap 3 kristal, maka akan mendapatkan gelar sebagai prajurit darah dan menjadi seorang legendaris di benua darah. Ini sangatlah wajar karena keberhasilan menyerap 3 kristal merupakan sesuatu yang sulit. Sesaat kemudian Nanke memberitahu kalau mereka akan segera tiba di kota Yanggang. Long Feng berharap kalau kedatangannya ke kota ini bisa membantunya dalam menemukan petunjuk dari kristal darah lainnya. Kita pun akhirnya sampai di kota Yanggang, yang mana di sini penjagaan kota sangatlah ketat. Kota ini juga tidak bisa dikatakan aman sebab kemiskinan di mana-mana dan juga perbudakan juga sering terjadi di sini. Intinya yang memiliki banyak uanglah yang bisa berkuasa di kota ini. Long Feng bisa melihat semua yang terjadi pada kota itu. Saat kemudian Nanke pun datang menemui ayahnya, yang mana Nabu sangatlah senang bisa bertemu kembali dengan putranya. Nabu mulai memperkenalkan dirinya kepada Long Feng dan langsung berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan putranya. Long Feng tidaklah mempermasalahkan hal itu. Nabu pun memberikan jamuan yang baik kepada Long Feng sambil memberitahu kalau keluarga Yu baru saja dimusnahkan. Ini berkaitan dengan baju jirah reruntuhan dewa kuno. Long Feng tidaklah tahu dengan reruntuhan dewa kuno itu. Babata pun agak panik karena penyamarannya bisa saja diketahui. Untung saja Nabu tidak berpikiran seperti itu. Dia meyakini Long Feng datang dari tempat yang jauh. Nabu memberitahu tempat ini dipenuhi oleh medan perang kuno. Dia yang adalah seorang pengusaha memiliki sumber khusus. Selain itu, ia yakin Long Feng tahu tentang orang asing atau alien. Ketika seorang prajurit tingkat surga dari benua Swallow mencoba untuk pergi keluar angkasa, mereka langsung dihabisi oleh alien atau orang asing dari planet mereka. Dan tentara Dewa Abadi mereka melakukan perang suci dan kelompok alien tersebut.
Benua darah kehilangan begitu banyak prajurit hebat, tapi akhirnya mereka berhasil mengusir para alien itu. Sebenarnya cerita Nabu itu agak salah, karena berdasarkan apa yang terjadi, planet mereka ini telah dikuasai oleh alien yang dibicarakan oleh Nabu. Akibat perang suci ini Akibat perang suci yang terjadi, ada begitu banyak senjata dan baju jirah berharga yang tersisa di runtuhan dewa kuno. Namun di sana dipenuhi dengan kabut jahat yang tebal. Ini dapat menyerap pikiran prajurit yang lemah dan membuatnya menjadi gila. Semakin tebal kabutnya, maka semakin mudah mereka menyerap kristal darah. Banyak orang yang mengambil risiko itu untuk bercocok tanam di runtuhan dewa kuno. Bagi mereka, kristal darah merupakan hadiah dari Tuhan. Tidak ada yang tahu dari mana kristal ini berasal dan bagaimana cara untuk membuatnya. Tetapi yang memiliki efek ajaib pada tubuh seseorang. Jadi karena itulah setiap orang ingin menyerap kristal darah. Lo Feng paham jadi dirinya mungkin harus pergi ke sana. Hanya saja Lo Feng masihlah belum tahu bagaimana cara mendapatkan kristal darah. Ternyata istana abadilah yang memiliki hak penyimpanan kristal darah. Mereka akan memberikan satu kristal ke masing-masing kota secara berkala. Kota Yanggang hanyalah sebuah kota penguasa, lebih rendah dari kota dunia. Jadi sangatlah sulit untuk mendapatkan kristal darah. Di kota ini hanya keluarga Si Feng saja dan juga keluarga Cuyu yang merupakan keluarga pedagang terkaya yang bisa mendapatkan kristal darah. Lo Feng paham dan tujuannya adalah kedua keluarga itu. Kita lalu dibawa ke rumah keluarga Chunyu. Berdasarkan informasi yang Lo Feng dapatkan, Si Feng telah mencapai level penguasa domain setelah menyerap kristal darah. Jadi ia tidak akan bisa mengalahkannya. Maka karena itulah Lo Feng pergi ke kediaman keluarga Cuyu. Sebab penguasa tertinggi mereka baru menjadi penguasa domain, sedangkan kepala keluarga berada di tingkat alam semesta. Jadi lebih mudah untuk mendapatkan kristal darah di sini dibandingkan di kediaman keluarga Si Feng. Lo Feng mulai melakukan penyusupan ke dalam sana. Meskipun di sana dipenuhi oleh para penjaga, namun Lo Feng tidak begitu mudah mencari celah yang aman. Selain itu, Lo Feng juga sudah bisa merasakan ada kekuatan yang lebih besar di dalam rumah itu. Di sini banyak prajurit level alam semesta. Lo Feng akan menggunakan tubuh kelamosannya karena bagaimanapun tubuh ini bisa dengan mudah melakukan penyelinapan. Dan tubuh ini jugalah Lo Feng bisa menghindari para penjaga yang bersembunyi. Ini bahkan jauh lebih banyak dari pikiran Babata. Sampai akhirnya Lo Feng melihat sosok yang dipanggil Tuan Yu. Meskipun dia lemah, namun dia itu sangatlah dihormati. Jadi Lo Feng akan memanfaatkan dirinya agar bisa mempermudah dirinya masuk ke dalam tempat itu. Lo Feng dengan kekuatan jiwa miliknya seketika saja menjadikan Tuan Yu sebagai bawahannya. Dengan kehadiran Tuan Yu, Lo Feng bisa melakukan perjalanan dengan mudah tanpa dicurigai oleh siapapun. Hanya saja ketika mereka yang masuk untuk menemui Tuan Cuyu, para prajurit merasa ada yang aneh. Sebab Tuan Cuyu sama sekali tidak pernah merasa akan mengundang Tuan Yu kemari. Alhasil kecurigaan pun mulai terjadi di tempat keluarga Cuyu. Sosok bertubuh kekar pun keluar dari kediamannya, dan dia adalah Tuan Cuyu, kepala keluarga di sini. Ia penasaran siapa yang Tuan Yu bawa untuk menemui dirinya. Karena sudah seperti ini, jadi Lo Feng langsung saja memulai pergerakan tambahan. Ia sudah tahu akan ada begitu banyak penjaga yang berada di tempat ini, dan semuanya berada di tingkat alam semesta. Namun mereka semua bukanlah tandingan untuk Lo Feng. Dengan kekuatan jiwa yang ia miliki, Lo Feng pun meminta semua penjaga untuk bundir. Cuyu bisa melihat kengerian itu dengan begitu jelas. Sedangkan di sisi lain, kepala keluarga Cuyu sepertinya sudah tahu apa yang terjadi dan bergegas pergi ke sana, namun sayang sekali dia sudah terlambat. Karena Lo Feng itu telah pergi. Cuyu tahu menanyakan siapa pelakunya. Akan tetapi Tuan Yu malah meledakkan tubuhnya sendiri. Kedatangan Cuyu tahu kemari langsung disambut oleh para muridnya. Ia meminta mereka untuk memberitahu siapa yang telah datang kemari. Hanya saja para penjaganya tidak tahu sebab yang mereka ingat hanyalah Tuan Yu yang membawa pria yang mengenakan jubah hitam. Tidak ada informasi lain yang dirinya ketahui. Semua penjaga memang melihat sosoknya itu, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui penampilannya. Seakan-akan wajahnya itu buram. Cuyun tahu kalau orang itu telah menggunakan teknik pikiran untuk menghapus ingatan para prajuritnya. Sepertinya sosok ini adalah master pengendali spiritual. Cuyun Tao pun meminta mereka untuk melakukan penyelidikan kepada setiap orang yang baru memasuki kota. Mereka harus segera menemukan keberadaannya. Kembali kepada Lo Feng yang terbang begitu tinggi.
Ia melakukan penggeledahan kepada cincin penyimpanan Chuyun. Namun ia tidak memiliki kristal darah, padahal ia adalah kepala keluarga. Lo Feng pun menggunakan kekuatan jiwanya agar bisa membuatnya bicara. Ternyata guru agung mereka memiliki satu, namun tidak dapat menyerapnya. Jadi karena itulah si Feng Xiong menjadi penguasa kota dan bukanlah gurunya. Selain itu, si Feng Xiong memiliki saudara yang bernama si Feng Zhan. Dia memiliki satu kristal darah dan pernah memamerkan hal itu kepadanya. Kristal ini sangatlah berharga, namun si Feng Xiong bisa menemukannya, bisa memberikannya kepada adiknya. Jadi bisa dikatakan ia pasti memiliki banyak kristal darah. Setelah mendapatkan apa yang dirinya inginkan, Lo Feng pun langsung menghabisi Chun Yuan. Siang berpindah ke tempat keluarga si Feng, yang mana di sana ada si Feng Zhan dan si Feng Xiong. Mereka penasaran dan apa yang terjadi kepada keluarga Chun Yu, sebab leluhur keluarga mereka sampai keluar. Terakhir kali mereka melihat hal ini ketika Chuyun tahu gagal menyerap kristal darah dan tidak menjadi penguasa kota. Pemeriksaan terus dilakukan oleh keluarga Chuyun. Berhubung utusan khusus Istana Abadi akan datang pada besok malam, jadi si Feng Xiong meminta adiknya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi kepada kotanya. Si Feng Zhan paham, jadi dirinya akan mulai pencarian. Pada keesokan harinya, Lo Feng memiliki tujuan untuk menyerang keluarga si Feng. Pada akhirnya ia pun melihat si Feng Zhan yang sedang melakukan pencarian dengan begitu banyak pasukannya. Lo Feng tahu kalau si Feng Zhan ini baru berada di level tingkat 9 alam semesta. Saat ini si Feng Zhan merasa begitu senang karena yakin Chuyun sudah meninggoy. Para penjaga merasa kalau pelakunya pasti sudah pergi melarikan diri. Namun Xing Jia memberitahu kalau apa yang mereka lakukan saat ini hanyalah berpura-pura membantu saja. Karena untuk apa juga mereka peduli kepada keluarga Chun Yu. Si Feng Zhan pun menunjuk asal-asalan kepada para warga dan ia pun melihat ke arah Lo Feng. Ia benar-benar tertarik kepadanya karena Lo Feng seakan-akan tidak takut kepadanya. Berdasarkan apa yang diperintahkan oleh si Feng Zhan, jadi para pasukannya pun mulai membawa orang-orang yang ia curigai. Lo Feng sungguh tidak menduga kalau rencananya akan berjalan selancar ini. 竟在自家被掳走，大哥还好。那凶手杀人之后肯定跑远了，不过真不知道他还猛嘛，实力好像也不错。 Nah, kita pun dibawa ke penjara yang mana di sana setiap orang yang tak bersalah telah ditangkap. Untuk bisa lolos dari si Feng Zhan, setidaknya mereka harus menyuap para penjaga. Sedangkan orang yang tidak bisa menyuap akan disiksa sampai meninggoy. Mendengar dosa-dosa dari si Feng Zhan, Lo Feng pun mulai mendatangi para sipir. Yang mana Lo Feng itu yang bertemu dengan jenderal mereka dan membicarakan sesuatu yang besar. Dan menggunakan kekuatan jiwanya, Lo Feng berhasil mengendalikan mereka dan membawa dirinya untuk menemui si Feng Zhan. Di sisi lain terlihat si Feng Zhan yang sedang asik melakukan penyiksaan sampai akhirnya dirinya pun dikejutkan oleh sebuah serangan yang tentu saja berasal dari Abang Lo Feng. Ia pun sadar kalau sosok inilah yang menghabisi Chu Yunchu. Ia pun memohon untuk tidak dihabisi. Lo Feng akan mengabulkan hal itu selama dia mau memberikan 10 kristal darah. Tentu si Feng Zhan tidak memiliki sebanyak itu, bahkan kakaknya juga tidak memilikinya. Dia yang hanya memiliki satu saja akan memberikannya kepada Lo Feng sebagai bayaran atas nyawanya. Tentu Lo Feng menolak. Si Feng Zhan pun mencoba menghubungi kakaknya, tapi Lo Feng menahan komunikasinya dengan energi roh yang begitu kuat. Berhubung si Feng Zhan sudah tidak bisa diajak kerjasama, maka Lo Feng akan mengirimnya ke alam baka dan cara menghancurkan kepalanya. Lo Feng pun mencari gelang penyimpanannya, yang mana akhirnya dia pun melihat barang-barang yang begitu berharga. Hanya saja ia tidak menemukan kristal darah dan hanya harta yang tidak berguna saja. Sampai akhirnya dia pun melihat sebuah batu yang ternyata di sanalah kristal darah disembunyikan. Inilah pertama kalinya Lo Feng melihat kristal darah. Dan dirinya benar-benar terpukau dengan keindahannya. Lo Feng berencana untuk menyimpannya terlebih dahulu. Dengan begini, ia telah menemukan satu. Setelah itu, kejadian ini tidak akan pernah diketahui oleh siapapun. Sebelum pergi, Lo Feng akan membebaskan orang-orang yang tidak bersalah. Melihat pintu yang terbuka membuat mereka begitu senang dan segera pergi dari sana. Kembali kepada Lo Feng. Setelah membaca buku penyerapan, dia pun akhirnya tahu bagaimana cara menyerap kristal darah. Yakni dengan membuat luka pada dirinya agar bisa menyerap kristal darah. Baru saja masuk, Lo Feng langsung merasakan rasa sakit yang luar biasa. Secara perlahan namun pasti ada sebuah tanda darah yang terlihat pada diri Lo Feng. Di sisi lain terlihat kalau si Feng Xiong sedang menyambut dua tamunya dari Istana Abadi.
yang mana mereka sudah tahu tentang masalah pada keluarga Cuyu. Mereka pun meminta untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Jika Istana Abadi sampai ikut campur, maka si Fengxiong akan dalam masalah. Si Fengxiong menenangkan mereka karena dia sudah mengutus adiknya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dia yakin masalah ini akan terselesaikan. Kedua utusan ini pun pergi dari tempat itu. Si Fengxiong sama sekali tidak peduli kepada orang yang telah melakukan penyerangan, namun yang pasti dirinya akan dihabisi. Sinol kembali kepada Lo Fang yang sedang menjadi gila karena rasa sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Xiao berpindah kepada Lo Fang yang tengah merasakan rasa sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Ini semua adalah efek gila yang diciptakan oleh kristal darah. Bahkan energi roh tidak dapat Lo Fang kendalikan. Setelah perjuangan yang cukup keras, pada akhirnya Lo Fang telah berhasil menyerap kristal darah. Ia bisa merasakan kalau sel-sel pada tubuhnya telah berubah. Ini bisa dikatakan sebagai evolusi kehidupan. Lo Fang mencoba menggunakan tubuhnya yang telah diperkuat dalam menggunakan teknik yang dirinya miliki. Siapa yang mengira kalau kristal darah mampu meningkatkan semua kekuatannya sebanyak 20-30%. Lo Fang tidak bisa membayangkan bagaimana jika dia menyerap 3 kristal. Selanjutnya, Lo Fang akan pergi pada si Fengxiong. Xiao berpindah ke sebuah tempat yang mana ini adalah kediaman dari si Fengxiong. Dirinya yang sedang asik santuy merasakan kehadiran dari seseorang, yang mana tentu saja itu adalah Lo Fang. Serangannya pun langsung saja dirinya lancarkan, dan pertarungan pun dimulai di antara mereka. Kali ini lawan Lo Fang bukanlah kelas yang biasa, sebab kekuatan si Fengxiong mungkin bisa mengimbanginya. Pilar petir yang dirinya ciptakan itu bisa dilihat oleh semua orang, yang mana dengan pilar ini dirinya ciptakan untuk mengurung Lo Fang di tempatnya. Bagi Lo Fang, si Fengxiong memang baru berada di tingkat 2 level penguasa domain, tapi kemampuannya mungkin sudah berada di level 9. Domain petir yang dirinya ciptakan itu berusaha untuk menangkap Lo Fang. Hanya saja semua itu tidak mudah ditahan oleh domain emas milik Lo Fang. Dengan hancurnya penghalang ini akan memudahkan Lo Fang untuk melakukan penyerangan balik. Pertarungan yang terjadi di antara mereka memang sangat mengagumkan. Bahkan duel senjata yang mereka lakukan bisa dikatakan seimbang. Kali ini si Fengxiong akan memperlihatkan kecepatannya dalam menyerang, dan hal itu berhasil menekan Lo Fang. Tapi untuk bisa melukainya mungkin akan sulit. Akhirnya Lo Fang pun menggunakan klonnya dan langsung saja melancarkan penyerangan kepadanya. Meskipun jumlah Lo Fang sangatlah banyak, tapi ini tidaklah masalah untuk si Fengxiong. Lo Fang sudah menduga kalau penguasa domain tingkat 2 seperti si Fengxiong tidak akan mungkin dia kalahkan begitu saja. Jadi Lo Fang itu sedang berusaha mencari sebuah celah. Namun si Fengxiong lagi dan lagi berhasil membuatnya terkejut. Serangan yang ia lancarkan berhasil menghancurkan klon Lo Fang. Tidak hanya itu saja, Lo Fang tidak dibiarkan pergi olehnya. Serangan si Fengxiong seakan-akan begitu berat untuk Lo Fang tahan, dan bahkan dirinya sempat terpental. Lo Fang sadar betul kalau kekuatan spiritualnya berada pada level penguasa domain tertinggi. Tapi serangan ini hanya bisa menahan si Fengxiong sebentar saja. Jadi karena itulah Lo Fang harus memanfaatkan waktu sedikit ini sebaik mungkin. Sayang sekali rencana Lo Fang gagal, karena si Fengxiong sengaja melakukan hal tersebut. Alhasil dirinya pun harus menerima luka yang sangat fatal. Si Fengxiong memuji bakat hebat yang Lo Fang miliki, namun sayangnya ia harus menjadi lawannya. Ia pun ingin melihat siapakah orang ini. Sayang sekali Lo Fang yang dia kira sudah meninggoy masihlah hidup dan langsung saja menusuknya. Lo Fang memuji tindakan si Fengxiong yang mengarahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk menyerang dirinya. Namun ada sesuatu yang tidak diketahui oleh si Fengxiong mengenai tubuhnya. Jadi wajar mengapa dia bisa lengah dan berakhir seperti ini. Dan begini Lo Fang berhasil mendapatkan gelang penyimpanannya. Nah, pertarungan itu telah disaksikan oleh Chu Yuntao, jadi dia pun tahu siapakah pelakunya. Hanya saja ia masih belum berani apakah harus bertarung dengannya atau tidak. Untuk Lo Fang sendiri senang karena kembali mendapatkan 2 kristal darah. Jika ia berhasil menyerap kedua kristal ini, maka dirinya akan menjadi prajurit darah dan berhasil menyelesaikan misi kedua dengan poin 100.000. Sayang sekali masalah baru kembali menghampiri Lo Fang. Kematian si Fengxiong yang merupakan murid kesayangan Istana
istana abadi tentu tidak akan dibiarkan oleh para utusan. Lo Feng sadar mereka bukanlah orang sembarangan, karena mereka adalah penguasa domain tingkat 9. Dan tubuh manusianya, Lo Feng tidak akan bisa mengalahkan mereka. Sebab tubuhnya itu jauh lebih kuat dari penguasa domain tingkat 9. Sebenarnya Lo Feng tiada niatan untuk bertarung dengan mereka. Hanya saja sebagai utusan dari istana abadi, mereka tentu tidak akan membiarkannya pergi dari sini. Mau diminta untuk tetap di sini, sedangkan utusan Yu akan bertarung dengannya. Karena mereka telah memaksa dirinya, maka Lo Feng tidak punya pilihan lain selain meladeni mereka. Ketika serangan hendak dilancarkan kepada Lo Feng, semua itu sudah terlambat, sebab dirinya telah mengganti tubuhnya. Dengan tubuh Klamosa, Lo Feng memiliki pergerakan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Hanya saja serangan itu dihentikan oleh armor primordial, sebuah armor yang sangatlah hebat dan merupakan armor pertahanan tingkat tinggi kedua setelah armor pencakar langit. Namun bagi Lo Feng, armor saja tidak akan cukup untuk bisa mengalahkan dirinya. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Lo Feng dan tubuh Klamosanya benar-benar mendominasi. Bagaimana tidak, pria ini tidak bisa memberikan serangan apapun kepadanya. Dirinya pun menjadi kebingungan bagaimana bisa lawannya menjadi sekuat itu. Sekelas armor primordial tidak akan mungkin bisa bertahan jika terus-menerus menerima serangan seperti ini. Tidak mau menyerah, utusan maupun mulai menggunakan sebuah teknik unik, yakni wilayah purba. Ini merupakan domain yang akan menghabisinya. Sayang sekali semua itu tidak akan berguna di hadapan Lo Feng yang sekarang. Sekali lagi Lo Feng berhasil memberikan tekanan kepadanya. Chu Yuntao tidaklah percaya seorang utusan istana abadi dibuat tertekan oleh seseorang yang tidak dikenal. Chu Yuntao akan menunggu ketika mereka kelelahan dan baru bisa mengambil kesempatan. Sepertinya itu tidak akan terjadi, sebab Lo Feng dan tubuh Klamosanya terlalu overpower. Utusan mau meminta Yu untuk segera menghabisi lawannya, tapi semua itu bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Sampai akhirnya dia pun mencoba mengurung Lo Feng, tapi tetap saja itu hanyalah kurungan biasa. Kali ini Lo Feng akan menggunakan tebasan ruang. Serangan yang Lo Feng lancarkan itu berhasil menembus armor primordialnya. Utusan Yu pun menjadi ketakutan dan meminta Mo untuk membantu dirinya. Akan tetapi Lo Feng tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia pun masuk ke dalam lukanya dan menghancurkan inti kehidupannya. Dengan apa yang terjadi, utusan Yu pun langsung meninggoy di tempat. Utusan Mo menjadi begitu panik dan langsung saja melarikan diri. Akan tetapi Lo Feng tiada niatan untuk membiarkannya. Hanya dalam satu kali tebasan saja, armor primordialnya pun dihancurkan dengan begitu mudah. Utusan Mo memohon untuk tidak dihabisi, karena jika tidak, dia itu akan dalam bahaya. Namun Lo Feng tidaklah peduli dan langsung melenyapkannya dan menghancurkan inti kehidupannya. Setelah menghabisi kedua utusan ini, Lo Feng akan berurusan dengan satu tikus lagi, yang mana itu tidak bukan adalah Chu Yuntao. Ia menjadi panik karena ia sudah menghentikan napasnya, namun tetap saja bisa diketahui. Lo Feng seketika saja berdiri di hadapannya. Chu Yuntao memang lebih kuat dibandingkan dengan si Feng Xiao, namun kekuatan pertarungannya tidak begitu hebat. Lo Feng akan melepaskannya jika Chu Yuntao mau menyerahkan kristal darah kepadanya. Akan tetapi tawaran Lo Feng langsung ditolak dan ia pun bergerak dengan kecepatan tertinggi yang ia miliki untuk menjauh dari Lo Feng. Hanya saja dengan tubuh Klamosa ia bisa mengejarnya dalam satu tarikan napas saja. Lo Feng langsung memberikannya pukulan manja karena telah berani menolak tawaran yang ia berikan. Hanya dalam satu kali serangan saja, Lo Feng berhasil menghabisinya dan mendapatkan kristal darah. Dan begini Lo Feng sudah menyelesaikan misi pertama. Selanjutnya, ia akan melakukan pengecekan dari dua gelang penyimpanan dua utusan istana abadi, yang mana kali ini Lo Feng mendapatkan jackpot besar, yakni 10 kristal darah. Akan tetapi Babata memberitahu kalau sang utusan telah melakukan komunikasi dengan kecerdikan otak ringan. Dunia darah memiliki diameter ratusan juta kilometer, jadi tidak mungkin bisa berkomunikasi secara instan.
Sang utusan telah merekam tindakan Lo Feng dan mengirimnya kepada seseorang yang berbahaya, yakni penguasa dunia Xiyong, dan juga merupakan penguasa alam. Jika ia yang memburu Lo Feng, maka sudah dipastikan ia tidak akan bisa melarikan diri. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan sebuah kapal luar angkasa yang berasal dari Istana Abadi. Tentu tidak bukan, ini ada kedatangan dari Xiyong. Ia menjadi begitu marah kepada seseorang yang telah berani menghabisi para muridnya dan juga mengambil kristal darahnya. Ia pun memberikan selembaran mengenai buronan yang ia cari. Ia meminta semua orang di sini untuk menemukan orang itu. Pencarian besar-besaran pun sedang dilakukan di kota Yangang. Para warga yang tidak bersalah terus disiksa agar memberitahu siapakah orang itu. Nah, selebaran yang berada di kota ini juga terlihat oleh banyak orang. Sampai akhirnya salah satu bawahan Nangke memberitahu kalau ia pernah bertemu dengan pria yang berada di poster tersebut. Nabu penasaran siapakah yang telah menghabisi penguasa kota dan dua utusan Istana Abadi. Sampai akhirnya Lo Feng pun tiba dan menemui mereka, karena ada itu yang berbicara sesuatu kepada Nangke dan juga Nabu. Di sisi lain, pasukan dari Xiyong sedang pergi ke sebuah tempat yang tentu sedang menuju ke keluarganya. Lo Feng mengajak Nangke dan Nabu untuk pergi bersamanya karena Lo Feng khawatir Nangke akan diserang oleh Xiyong. Ini merupakan keputusan sulit bagi Nabu. Akan tetapi, ia meminta Lo Feng untuk membawa pergi putranya. Namun Nangke tidak mau meninggalkan ayahnya. Nabu terus meminta anaknya untuk pergi karena bagaimanapun ini adalah kesempatan yang bagus. Lo Feng cukup sedih melihat hal ini, apalagi Nabu rela mengorbankan diri untuk keselamatan putranya. Di sisi luar, penyerangan telah dimulai. Lo Feng akan menghapus ingatan Nabu tentang dirinya. Ia yang baru saja sadarkan diri pun melihat pasukan dan pelayannya dihabisi dengan begitu sadis. Sedangkan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk Lo Feng sendiri sedang melakukan pelarian bersama Nangke. Ini bukanlah pelarian yang mudah sebab di sana terdapat begitu banyak penjaga. Bahkan Lo Feng sempat berselisihan dengan salah satu penjaga. Namun ingatannya langsung dihapus oleh Lo Feng. Bawahan Xiyong sepertinya bukanlah orang sembarangan karena memiliki kekuatan yang begitu hebat. Dengan perasaan yang sedih, Nangke pun pergi meninggalkan keluarganya. Sedangkan Nabu bersama dengan yang lainnya telah dibawa ke hadapan dari Xiyong. Dengan kekuatan yang ia miliki, menghancurkan tempat ini bukanlah perkara yang mudah untuk dia lakukan. Bahkan kota Yanggong pun dibuat hancur hanya dalam sekejap saja. Ia yang mereka berkata jujur kepadanya, atau jika tidak mereka akan mati. Para pelayan memberitahu kalau namanya adalah Feng dan berasal dari luar kota. Dia menghabisi kelompok 13 kapak dengan begitu mudah. Xiyong yakin kalau Feng adalah orang yang dirinya cari-cari. Akan tetapi Xiyong masihlah belum tahu dia berasal dari mana dan siapa sekutunya. Paman Le tidak tahu karena mereka telah berpisah setelah sampai di kota. Sayang sekali Paman Le harus menjadi korban di tangan Xiyong. Nabu pernah mendengar nama pria itu dari putranya, namun dia tidak pernah melihatnya secara langsung. Si Yolong memberitahu di manakah Nangke berada, karena jika tidak orang-orangnya akan dia habisi. Nabu pun mencoba untuk mengingat tentang putranya. Akan tetapi semua itu tidak bisa dirinya ingat, bahkan Nabu sendiri tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Ia pun melihat orang-orangnya dihabisi dengan begitu sadis oleh Xiyong. Gadis ini mencoba untuk melihat ingatan dari Nabu, akan tetapi tidak ada satupun kenangan tentang pria bernama Feng. Xiyong tahu ingatan mereka pasti sudah dihapus. Berhubung orang-orang ini sudah tidak berguna, jadi wanita ini pun berencana untuk menghabisi mereka. Namun Xiyong meminta untuk membiarkan Nabu, karena ia sangatlah berguna untuk mereka. Alhasil sisa-sisa bawahan Nabu pun dihabisi dengan begitu kejam. Karena Feng sudah menyinggung Istana Abadi, maka Xiyong berjanji akan menghabisinya tidak peduli di mana ia pergi. 铁就没有活着的必要。风都逃不掉的。 Xiyong berpindah kepada Lo Feng dan Nangke yang mana saat ini tengah berada di Yurong. Dan ini puluhan juta jauh dari dunia. Xiyong tidak akan bisa melintasi dunia ini untuk menemui dirinya. Jadi Nangke bisa berlatih di sini. Berhubung Nangke sangatlah berbakat dalam panah, jadi Lo Feng telah menyiapkan latihan spirit. Berhubung Nangke sangatlah berbakat dalam panah,
Jadi Lo Fang telah menyiapkan latihan Spirit Master untuknya. Dengan keterampilan ini, Nanke bisa melindungi diri sendiri dan jika ia memerlukan sesuatu, Lo Fang telah memberikan cincin dengan begitu banyak harta karun. Nanke bisa dengan mudah mencapai tingkat surga, dan jika ia bekerja keras bukan tidak mungkin baginya mencapai tingkat domain. Nanke berterima kasih banyak kepada Lo Fang. Sayang sekali Lo Fang tidak bisa menemui Nanke berlatih karena seorang pahlawan harus tumbuh sendiri. Lo Fang sungguh tidak sabar untuk bertemu kembali dengan Nanke. Lo Fang pun pergi ke kapal otomatnya. Babata memuji keputusan Lo Fang. Selain itu, dia telah mengumpulkan begitu banyak kristal darah yang dibutuhkan. Lo Fang tinggal menyerap 2 lagi untuk menjadi prajurit darah. Di penyerapan pertama, Lo Fang memang merasakan peningkatan pada dirinya. Namun untuk penyerapan kedua kali membutuhkan kemampuan 10 kali lipat dari tubuhnya. Jadi Lo Fang masihlah belum tahu bagaimana cara untuk melakukannya. Babata mengingatkan tentang perkataan Nanke, semakin tebal kabut jahat maka semakin mudah juga untuk diserap. Jadi seharusnya Lo Fang itu bisa pergi ke reruntuhan dewa kuno yang dipenuhi oleh kabut jahat. Lo Fang paham jadi mereka akan pergi ke sana. Perjalanan pun mulai mereka lakukan. Reruntuhan ini berdiameter ratusan miliar kilometer. Jika melemparkan bumi ke sana, maka akan menjadi pasir di gurun saja. Bisa dikatakan kalau tempat ini begitu besar. Lo Fang pun mulai melakukan perjalanan ke sana. Setelah melihat ke sana kemari, akhirnya Lo Fang melihat kabut jahat yang dimaksud. Ia bisa merasakan keinginan kuat untuk membunuh pada tempat itu. Bahkan ini membuat Lo Fang bingung dan kekacauan dan kegilaan terus mengalir pada tubuhnya. Baik potensi primordial maupun energi roh, semua itu tidak dapat menghentikan hal itu. Jika Lo Fang tidak cukup kuat, maka sudah dipastikan dirinya akan menjadi gila. Kekuatan kabut jahat terus berusaha untuk membuat Lo Fang hilang kendali. Dan benar saja Lo Fang sempat pingsan. Namun dirinya dikejutkan oleh seseorang yang dan cepat melakukan penyerangan kepadanya. Pertarungan pun kembali harus Lo Fang hadapi. Dalam pertarungan ini Lo Fang telah menyerap kekuatan kabut jahat. Dari apa yang Lo Fang lihat, sepertinya pria ini berasal dari istana abadi. Lo Fang tentu tidak bisa membiarkannya pergi. Ia pun penasaran bagaimana bisa mereka kemari. Yang datang tidak hanya dia saja, namun ada 1 orang lagi. Lawan yang dihadapi berada di tingkat 9 alam semesta. Namun tentu mereka bukanlah lawan yang bisa mengalahkan Lo Fang. Ia akan menggunakan trik bayangan dalam mengalahkan mereka. Hanya saja lawannya kembali bertambah dan kali ini yang datang berada di level penguasa domain tingkat 2. Ternyata orang-orang ini kemari hanya untuk berlatih. Namun tidak menyangka bisa bertemu dengan Fang. Mereka yang berada di level surga 9 tidaklah mampu menahan pergerakan dari Lo Fang. Bahkan dia bisa bergerak lebih cepat dari apa yang dikatakan. Lo Fang berencana untuk menghabisi pria tadi, namun semua serangan mengarah tepat kepadanya. Domain absolut pun Lo Fang gunakan, yang mana itu berhasil menahan pergerakan mereka. Lo Fang akan menunjukkan bagaimana cara master spiritual mengendalikan senjatanya. Pengendalian yang Lo Fang miliki ini sudah tingkat yang benar-benar luar biasa. Sadar kalau lawan ini sangatlah kuat, jadi orang-orang istana abadi pun berencana untuk pergi melarikan diri. Akan tetapi Lo Fang tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Sayang sekali beberapa dari mereka telah berhasil pergi menjauh. Orang-orang tadi memang tidak sekuat 2 utusan yang pernah dirinya lawan. Namun mereka sangatlah berbakat. Kemungkinan mereka adalah prajurit terbaik yang istana abadi miliki. Jika ia menghabisi mereka, yang ada dirinya malah memperbesar keributan. Jika ia menghabisi mereka, yang ada malah dirinya yang memperbesar keributan. Saat ini Lo Fang harus berfokus dalam menyelesaikan semua misinya. Lo Fang kembali lagi mencari kabut jahat yang pekat. Semakin dalam diri Lo Fang masuk, maka semakin pekat juga dia merasakan perubahan halus pada tubuh dan pada anggota tubuh dan tulangnya. Lo Fang tidak tahu apa ini, namun kepadatan kabut jahat baik untuk tubuhnya. Jadi Lo Fang akan terus masuk ke dalam sana. Sebab semakin tebal kabutnya, maka semakin kuat pengendalian pikirannya. Tidak butuh waktu lama bagi Lo Fang untuk merasakan seperti terlahir kembali. Jika dia ingin menghemat waktu, Lo Fang akan pergi lagi ke tempat yang penuh dengan kabut jahat. Setelah kesana kemari, Lo Fang merasakan ada kabut yang sangat tebal di ruang raksasa ini. Orang biasa tidak akan mungkin pergi ke sana, jadi ini merupakan tempat yang bagus untuk berlatih tanpa khawatir ada musuh yang kemari.
Kini tubuh manusia Lo Fang dan klan Mosa berada di jalur yang sangat jelas. Sedangkan monster Golden Hornet membutuhkan keterampilan bertarung yang efektif. Lo Fang yang telah berada di sana mulai melihat ingatan dari kejadian dari tempat itu. Yang mana kabut jahat ini diciptakan dari pertarungan monster yang besar menghadapi alien. Bentuk dari monster ini sangatlah mirip dengan binatang bertanduk emasnya. Bahkan kekuatannya juga cukup mirip. Lo Fang ingat tentang perburuan bayangan, terobosan, dan tanduk emas, 3 teknik utama yang monster tanduk emas miliki. Lo Fang akan menggunakan kabut jahat ini untuk membentuk kembali tubuh manusianya. Wujud asli Lo Fang yakni monster tanduk emas bisa dan cepat menyerap kabut jahat itu. Sedangkan tubuh klan Mosanya sedang mencari tahu tentang Nanke dan juga informasi yang ada di kota Yanggang, yang mana Nabu masihlah hidup. Jadi Lo Fang pun merasa lega. Lo Fang akan menyelamatkannya ketika mendapatkan gelar prajurit darah. Lo Fang sudah mencoba berkali-kali namun masih belum membuahkan hasil. Sampai akhirnya dia pun berhasil menyerap kristal darah yang kedua. Kekuatan Lo Fang pun kembali meningkat dan begini dirinya pun bisa merasakan kalau 9 hukum asal-usul alam semesta kini menjadi lebih jelas. Tidak berhenti sampai di situ saja, Lo Fang kembali menerapkan teknik berpedangnya pada tubuh yang telah dirinya tingkatkan. Benar saja, tubuhnya telah mengalami peningkatan yang cukup jauh. Hanya dengan 2 kristal saja, kekuatan serang Lo Fang telah meningkat sebanyak 50%. Kini dia itu hanya perlu selangkah lagi untuk menjadi prajurit darah. Untuk saat ini dirinya belum bisa menyerap kristal darah yang ketiga. Ini membutuhkan kemauan 10 bahkan 100 kali lipat dari kemampuan tubuhnya. Lo Fang akan berusaha keras untuk mencari caranya. Hanya saja dirinya pun dikejutkan dan ledakan di bawah tempat ini. Sepertinya ada kabut jahat yang lebih tebal dibandingkan sebelumnya. Lo Fang merasa kalau tempat itu akan cocok untuk melanjutkan kultivasinya. Sudah 5.000 km Lo Fang masuk ke dalam sana namun tidak kunjung sampai ke dasar. Pada kedalaman 9.000, Lo Fang merasakan kepadatan kabut jahat menjadi 2 kali lipat. Semakin dirinya masuk ke dalam, semakin berat juga tekanan yang ia rasakan. 15.000 km dan kabut jahat 3 kali lipat lebih tebal. Setelah perjalanan yang cukup panjang, pada dirinya Lo Fang telah sampai di sebuah tempat yang layaknya seperti peradaban kuno. Ada orang juga di sana dan meminta untuk menghabisi orang yang telah mengganggu mereka. Kita pun diperlihatkan kepada sosok mengerikan yang telah dibebaskan. Semua itu demi bisa menghabisi Lo Fang. Untuk Lo Fang sendiri tidak tahu apa-apa dan menganggap kalau hanya ada dia saja yang berada di tempat ini. Akan tetapi dia bisa mencium kegilaan yang perlahan-lahan mulai mendekatinya. Kemungkinan itu adalah penguasa domain tingkat kedua. Lo Fang tidak takut dan akan meladeninya. Dan saat juga sosok pria tinggi kurus pun langsung melancarkan serangan kepada Lo Fang. Meskipun tubuhnya sangat besar, namun ia memiliki pergerakan yang sangat cepat. Untung saja Lo Fang masih dapat menahan setiap serangan yang dia lancarkan. Walaupun begitu, Lo Fang tetap saja harus dibuat terpental karena tekanan berat yang dilancarkan oleh pria itu. Lo Fang mencoba untuk memberikan perlawanan, yang mana akhirnya ia memiliki kesempatan untuk memberikan serangan balik kepada sosok itu, dan juga memotong lengannya. Jika rasa sakit dan cedera tidak dapat menghabisinya, maka Lo Fang akan menghabisinya. Trik bayangan pun langsung saja Lo Fang gunakan untuk bisa menghabisi sosok itu. Dan tidak lupa Lo Fang juga menghancurkan intinya. Dan begini maka Lo Fang pun berhasil mengirimnya ke alam baka. Akan tetapi Lo Fang merasakan ada yang aneh. Sebab seorang pejuang gila sepertinya bagaimana bisa bertahan selama ini di bawah tempat itu. Sesuatu pun mulai terjadi dan Lo Fang merasakan kalau semua ini bukanlah kebetulan. Dirinya pun mencoba untuk pergi, tetapi dirinya dihentikan oleh sesuatu yang sama sekali belum pernah Lo Fang rasakan. Lo Fang bisa merasakan darah yang begitu segar langsung masuk ke dalam jantungnya. Ia sadar kalau sosok yang ada di hadapannya bukanlah orang yang bisa dia hadapi. Pria ini memuji Lo Fang yang bisa mengalahkan iblis darah tingkat domain miliknya. Dia adalah Dewa Darah Baki. Lo Fang diberikan 2 pilihan, yakni menyerah atau mati di tangannya. 10 detik untuknya untuk membuat pilihan. Ketika ia mulai menghitung, tubuh Lo Fang perlahan-lahan mulai retak. Akan tetapi Lo Fang tidaklah mengatakan kata menyerah.
Ia berencana untuk menggunakan tubuh kelamosannya, namun identitasnya akan diketahui, dan Istana Abadi bisa saja menghabisinya. Lo Feng pun dibuat kebingungan dengan pilihan apa yang harus dirinya ambil. Sampai akhirnya Lo Feng pun membuat pilihan untuk menyerah saja. Baki pun mengampuni nyawanya, dan mulai sekarang Lo Feng akan melupakan nama dan masa lalunya. Ingat, dia itu hanyalah seorang penjaga darah saja. Lo Feng paham dan kini dirinya pun telah menjadi murid dari Baki. Xino berpindah ke kediaman dari Baki, yang mana Lo Feng dibawa ke sana dan diperlihatkanlah kalau terdapat begitu banyak orang yang ada di sana. Setidaknya ada 100 penjaga darah dan mereka ini lebih kuat dari pasukan di kota Yangang. Lo Feng merasa dengan perlindungan mereka maka ia bisa menyingkirkan Istana Abadi. Baki memperkenalkan Lo Feng kepada pasukan darahnya. Dia dipanggil dengan nomor 97. Di depannya, Lo Feng pun bisa melihat peninggalan yang begitu menakjubkan. Baki menjelaskan kalau para prajurit darah telah berperang melawan penjajah asing di bawah pimpinan Dewa Binatang. Lo Feng akhirnya sadar kalau patung ini adalah raksasa pada gambar kuno. Jika dibandingkan dengan gambarnya, patung Dewa Binatang ini memiliki pemahaman lebih mendalam. Sebagai penjaga darah, Lo Feng diminta untuk meneruskan semangat juang Dewa Binatang. Mereka semua pun memberikan hormat kepada patung dewa. Setelah semua itu, nomor 1 diminta untuk menjadi mentor dari Lo Feng. Semua orang di sana pun mulai pergi, sedangkan Lo Feng sendiri diajak pergi oleh nomor 1. Ia menjelaskan kalau Baki akan segera menjadi prajurit hitam, dan tugas mereka adalah melindungi tuan mereka. Mendengar hal itu, Lo Feng sungguh terkejut, karena menjadi prajurit darah saja sudah sulit. Bagaimana bisa menjadi prajurit hitam yang hanya ada dalam legenda saja? Ternyata seseorang harus menyerap 10 kristal darah untuk bisa mencapai tahap itu. Baki telah menyerap 8 kristal. Pusaran kabut jahat akan nomor 1 jadikan sebagai contoh. Semakin dalam posisi mereka, maka semakin tebal juga kabut jahatnya. Dikatakan kepadatan bagian inti 10 kali lipat lebih tinggi daripada bagian luar. Seorang prajurit darah elit sekalipun tidak akan berani pergi ke sana. Tapi bagi Baki itu adalah hal yang mudah. Ini jugalah alasan mengapa Baki disebut jenius terhebat dari Istana Abadi. Lo Feng baru tahu kalau dia adalah anggota Istana Abadi. Yang ternyata pasukan penjaga darah ini bisa sampai kemari ada berkat bantuan Istana Abadi. Lo Feng tidak menduga kalau saat ini dirinya telah masuk ke dalam sarang musuh. Jika Baki dekat dengan Istana Abadi, maka sudah jelas Lo Feng telah masuk ke dalam perangkap. Nomor 1 memberikan komunikator kepada Lo Feng agar posisinya selalu diketahui. Setelah dari sana, Baki telah menerima surat pencarian. Berdasarkan laporan, utusan Yudamo telah dihabisi. Mereka bertemu seseorang yang mirip dengan Feng yang mereka kenal. Baki meminta pendapat dari nomor 1. Ia mengakui kalau penampilannya sulit untuk disamakan. Tapi tempat itu tidaklah jauh dari tuannya ketika bertemu dengan nomor 97. Selain itu, Feng dan nomor 97 memiliki kekuatan yang sama. Baki mengakui Lo Feng saatlah berbakat, tapi jika dia berani menyerang Istana Abadi, maka dia sendirilah yang akan menghukumnya. Nomor 1 diminta untuk terus mengawasi Lo Feng. Komunikator telah mereka pasangkan. Jika Lo Feng berani mengkhianati mereka, maka pasukan darah bisa menemuinya dengan mudah. Babata mendengar semua itu dan segera melaporkannya kepada Lo Feng. Berhubung dirinya cuma dicurigai, Lo Feng akan mencoba untuk mengecoh mereka. Terlebih lagi dirinya harus fokus dalam penyerapan kristal darah ketiga. Lo Feng berencana untuk pergi ke area dengan kabut yang lebih tebal lagi. Jika Baki berhasil, maka bukan tidak mungkin tubuh monster tanduk emas Lo Feng gagal. Sebab tubuh utama ini bisa beradaptasi dengan kabut jahat. Jadi Lo Feng akan menjadikan monster tanduk emas sebagai prajurit hitam. Hasrat membunuh terus masuk ke dalam diri Lo Feng dan sulit baginya untuk menolak hal itu. Tapi dia itu akan tetap masuk lebih dalam karena dalam gitulah ia bisa dengan mudah menyerap kristal darah. Monster Golden Hornet mulai melakukan penyerapan pada kristal darah, yang mana Lo Feng langsung melakukan penyerapan dalam jumlah yang cukup banyak. Jika Baki menyerap 8 kristal darah, maka tubuh monster tanduk emasnya telah menyerap 10 kristal dalam waktu 1 menit saja. Inilah tubuh yang cocok untuk menjadi prajurit hitam. Dibandingkan manusia manapun, penyerapan monster tanduk emas ribuan kali lipat lebih cepat.
Hanya saja Lo Feng masihlah belum puas. Dirinya akan melakukan pencarian kristal darah dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Lo Feng pun menjatuhkan sebuah batu. Nomor 1 yang mencurigainya membawa batu itu, yang ternyata itu adalah penyamaran dari tubuh klan Mosa. Saat ini dirinya pun pergi ke rumah tuan kota Tianyu. Ketika Baki mengira dirinya berada di bawah kendalinya, tubuh klan Mosa Lo Feng sedang asik melakukan perjalanan untuk mendapatkan lebih banyak kristal darah. Lo Feng memanfaatkan benua darah yang luas untuk mencari orang-orang yang suka mengumpulkan dan mencuri kristal darah. Baki tidak bisa mencurigai nomor 97 karena ia masih berada di sana dalam pengawasan mereka. Xiong pun menjadi bingung karena seharusnya Feng berada di reruntuhan dewa kuno. Namun bagaimana bisa dia muncul di kota Tianyu dan kembali menghabisi 2 muridnya. Pencarian pun akan kembali mereka lakukan. Lo Feng menggunakan kapal otomat untuk melakukan perjalanan dengan cepat. Ia bisa pergi dari daerah ribuan kilometer dengan begitu singkat. Babata dan Atuka begitu senang karena Lo Feng memanen begitu banyak kristal darah. Tidak hanya itu saja, Lo Feng kembali menghabisi para murid dari Istana Abadi. Sedangkan Baki terus-menerus menerima berita tentang Feng. Untuk tubuh manusia Lo Feng terus berada di bawah pengawasan pasukan darah. Sedangkan klon Mosa Lo Feng telah mendapatkan begitu banyak kristal darah dari berbagai pihak. Panen besar terus mereka lakukan. Utusan dari Eclipse pun bertanya kepada tuannya mengenai apa yang terjadi di dunia sungai darah, karena mereka terus menerima laporan yang tidak jelas. Dan inilah pertama kalinya mereka melihat peserta sidang seperti Lo Feng. Sang utusan akan membiarkan Lo Feng dan tidak akan ikut campur dalam hal itu. Xiong menjadi semakin marah saja dan akan terus mengejar Lo Feng. Semua itu dikabulkan oleh Lo Feng dan dia pun bertarung dengan liar. Untuk tubuh manusia dan monster tanduk emas terus fokus dalam penyerapan dan menahan rasa sakit yang luar biasa pada kristal darah. Sudah tidak terhitung jumlah kristal darah yang diserap oleh monster tanduk emas. Hari demi hari terus berlalu dan Lo Feng tidak lupa mengawasi perkembangan dari naga. Tidak terasa 80 tahun sudah Lo Feng habiskan di tempat tersebut. Dan akhirnya tubuh manusia Lo Feng telah sampai di inti pusaran kabut jahat. Ternyata di dalam sana terdapat sesuatu yang kuno dan mendalam. Sepertinya itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh raksasa binatang. Berhubung Lo Feng berada di sana, maka dirinya akan meresapi kemampuan tempur baru yang dimiliki oleh binatang itu. Ia akan menerapkan semua ini kepada monster tanduk emas. Cakar pemecah langit pun berhasil Lo Feng kuasai. Tidak hanya itu saja, dirinya juga telah menghubungkan titik-titik pemahaman mendalamnya agar bisa meningkatkan skill kematian dan teknik bayangannya. Teknik hebat ini akan Lo Feng gunakan ketika dirinya dalam kondisi hidup dan mati. Karena bagaimanapun teknik ini sungguh luar biasa hebat. 一转眼80年是那头巨兽残留的力量。漩涡核心内，在此处参悟。 Xin kembali kepada Baki yang terus menerima laporan dari apa yang telah Feng lakukan. Selama 80 tahun dia terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya ia pun memiliki sebuah firasat aneh. Baki mulai melakukan perjalanan. Berdasarkan keterangan para saksi, kalau yang melakukan penyerangan memang adalah Feng. Tapi para korban berjarak triliunan kilometer satu sama lain. Pembunuhan jarak jauh seperti ini hanya ada satu kemungkinan saja, yang sepertinya Baki sudah tahu siapa Feng sebenarnya. Kembali kepada Lo Feng, yang mana Babata memberitahu kalau monster tanduk emas telah berhasil menyerap kristal darah sebanyak 97, dan mereka telah mengumpulkan kristal darah sebanyak 9.816. Jika Istana Abadi mengetahui jumlah ini, maka mereka akan melakukan perburuan besar-besaran kepadanya. Saat ini tubuh manusia Lo Feng sedang berusaha menyerap kristal darah ketiga demi bisa menjadi prajurit darah, dan begitu jugalah semua misinya bisa selesai. Namun Lo Feng bisa merasakan ada sosok kuat yang mendekatinya, yang tentu tidak bukan itu adalah Baki yang sedang berada tepat di hadapan pesawatnya. Baki menjadi begitu marah karena Feng berasal dari dunia asing. Ia pun memberitahu semua bawahannya kalau nomor 97 adalah alien, jadi langsung saja menghabisinya. Kini tubuh manusia Lo Feng harus berpacu dengan waktu, sedangkan tubuh klan Mosa bergegas pergi ke tempat pesawatnya. Untuk Baki sendiri langsung melancarkan serangan tinju api untuk menghancurkan kapal itu. Akan tetapi pertahanan yang dimiliki oleh kapal otomat bukanlah sesuatu yang bisa dirinya hancurkan.
Pada akhirnya dia pun melihat keberadaan dari Feng dan langsung saja menyerangnya. Namun semua itu tidak semudah yang ia pikirkan. Babata langsung membawa pesawat ini pergi menjauh dari Baki. Kembali kepada tubuh manusia Lo Feng. Di tengah proses penyerapan itu, dirinya pun menerima sebuah serangan. Untung saja Lo Feng telah berhasil menyelesaikan penyerapan ketiganya di waktu yang tepat. Dan kini dirinya telah berhasil menjadi prajurit darah. Karena nomor 1 sudah berada di sini, jadi Lo Feng akan mengantarnya masuk ke dalam inti kabut jahat. Lo Feng pun segera melakukan perjalanan untuk bisa pergi. Meskipun dirinya sudah bertambah kuat, tapi jika berhadapan dengan pasukan darah, seharusnya ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Sebelum pergi, Lo Feng memiliki rencana lain, yang mana dia pun mengincar keberadaan dari patung Dewa Binatang. Patung ini lebih berharga daripada 9 tablet kekacauan. Namun untuk bisa mendapatkan patung ini, Lo Feng harus berhadapan dengan para prajurit darah elit yang selalu melindungi patung binatang. Dalam pertarungan itu, Lo Feng tentu saja jauh lebih unggul. Terlebih lagi dia akan menggunakan Mo Yanfeng. Mo Yanfeng dalam menghajar orang-orang itu. Sepertinya inilah pertama kalinya mereka melihat kekuatan dari Mo Yanfeng. Lo Feng memuji pasukan darah karena bisa bertahan dari serangannya. Namun semua itu tidak akan mungkin bisa bertahan dalam waktu yang lama. Sebab Lo Feng akan menggunakan tebasan langit untuk mengakhiri hidup mereka. Dalam sekejap pasukan darah elit dihabisi olehnya. Setelah semua itu, Lo Feng pun segera pergi meninggalkan tempat ini. Baru saja keluar, Baki telah tiba di hadapan Lo Feng dan tiada niatan untuk membiarkannya pergi dari hadapannya. Selain itu, pasukan darah juga telah mengepung dirinya dan membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana. Baki meminta Lo Feng untuk membalikan patung dewa mereka. Lo Feng akan menuruti perkataannya, namun jika dia itu bisa lepas dari serangan kapal otomat. Lo Feng mengeluarkan patung dewa dan meminta mereka untuk menyingkir saja jika tidak ingin dihabisi. Namun karena Baki tidak mau, jadi Lo Feng langsung saja melancarkan serangan meriam laser tingkat tinggi. Ini bukanlah serangan meriam laser sembarangan karena mampu membumi hanguskan para pasukan Baki. Setidaknya ini serangan tingkat dewa abadi. Lo Feng bertemu dengan klon tubuhnya dan kembali melakukan perjalanan untuk bisa pergi ke sana. Baki sungguh membenci Lo Feng atas apa yang telah ia lakukan ini. Saat ini Lo Feng telah dalam perjalanan dan dirinya tidak lupa mengamati patung batu yang dirinya dapatkan. Lo Feng percaya kalau ia dapat meningkatkan kemampuan bertarung dari monster tanduk emasnya. Selain itu, hukum alam semesta juga dapat dia pahami lebih dalam dengan bantuan patung batu ini. Lo Feng memiliki firasat akan menjadi seseorang di puncak alam semesta. Babata menjadi begitu senang dengan perjalanan yang mereka lakukan di benua darah. Sebelum meninggalkan dunia ini, Lo Feng akan menyelesaikan satu masalah lagi. Karena ia sudah berjanji kepada Nangke akan pergi setelah dia itu berhasil mencapai tahap surga. Lo Feng pun penasaran bagaimana kabarnya sekarang. Hanya saja dalam perjalanan itu, Lo Feng tidak menemukan tanda-tanda dari Nangke. Dan yang dirinya temukan hanyalah bekas serangan dari Nangke saja. Seketika saja getaran pun muncul, yang mana itu berasal dari batu besar di hadapan mereka. Ini pun terbelah tepat di hadapan Lo Feng, dan ukiran yang begitu memukau. Bisa dikatakan kalau senjata spiritual telah mengalir ke dalam bebatuan itu, yang tentu saja ini semua adalah ulah dari Nangke. Sepertinya kendali spiritualnya sudah meningkat, dan mungkin dia itu sudah berada di tingkat surga. Hanya saja Lo Feng penasaran apakah Nangke itu akan memulai balas dendamnya. Kita pun dibawa kepada Istana Xiong. Firasat Lo Feng sepertinya benar sebab kita pun diperlihatkan dan penyerangan yang dilakukan oleh Nangke. Siapa yang menduga kalau Tuan Muda keluarga Nah yang dulu tidak bisa berbuat apa-apa kini telah berhasil mengalahkan para penjaga dengan begitu mudah. Ia pun melihat ayahnya yang telah dipenjara selama 80 tahun. Nangke segera membebaskan Nabu, yang mana akhirnya setelah sekian lama mereka pun kembali bertemu. Nabu sungguh merindukan putranya. Nangke meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Dan ketika ingin membawa ayahnya pergi, Nabu pun menahannya sebab putranya itu harus pergi meninggalkan dirinya.
karena ini semua hanyalah jebakan saja. Naka begitu membenci Xiong karena selama 80 tahun dia telah menghabisi begitu banyak orang. Bahkan di Yanggang telah menjadi layaknya neraka hidup. Naka yang sudah berada di tingkat surga tidak takut dengan para lawannya. Hanya saja para pasukan mulai datang untuk menangkapnya. Dan kekuatan Naka sekarang, orang-orang itu bukanlah masalah yang besar. Dan dirinya berjanji akan membalaskan dendam warganya. Di saat Naka ingin keluar, ternyata pasukan Xiong telah mengepung dirinya. Ini dipimpin oleh gadis yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat hebat. Bahkan serangan yang Nanke lancarkan bukanlah apa-apa untuknya, dan dirinya pun bersiap untuk menghabisi Nanke dengan kedua tangannya. Sebelum itu ia menanyakan keberadaan dari Lo Feng. Nanke tidak menjawab dan meludahinya, yang semakin membuat wanita ini menjadi murka kepadanya. Siksaan pun diberikan olehnya. Sayang sekali Nabu tidak tahu apa yang terjadi pada putranya, karena penglihatannya sudah diambil. Setelah puas menyiksanya, gadis ini kembali menanyakan keberadaan dari Feng. Tentu Naka tidak menjawab. Pada akhirnya gadis ini pun mengancam akan menghabisi Nabu jika Naka tidak menjawab pertanyaannya. Penderitaan yang mereka alami itu ditertawakan oleh pasukan Xiong. Ketika hitungan sudah hampir habis, Lo Feng pun menyapa gadis ini karena sepertinya ia telah mencarinya. Anjir, di sini Mimin merinding sekali. Lanjut, dalam sekejap Lo Feng bisa menghabisi waktu itu. Para pasukan pun bergegas untuk menyerang Lo Feng, namun semua itu sia-sia saja. Sebab hanya dalam satu kali tarikan napas, nasib orang-orang itu langsung dibuat tak berdaya. Beberapa pasukan mencoba untuk menyerang Naka dan Nabu, tapi itu tidaklah dibiarkan oleh Lo Feng. Akhirnya sosok yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga, yang mana Xiong sudah sejak lama ingin bertemu dengan Feng. Lo Feng tidaklah takut dan kepadanya dan juga telah menunggunya. Xiong menjadi murka kepada Lo Feng karena dia telah berani menghabisi para muridnya. Dan kali ini Lo Feng itu akan membayarnya dengan nyawa. Naka diminta untuk pergi membawa Nabu karena akan sangat sulit bagi Lo Feng untuk bertarung sambil melindungi mereka. Babata meminta Lo Feng berhati-hati karena Xiong adalah penguasa alam tingkat 5. Yang mampu menghabisi penguasa domain hanya dengan sebuah batu saja. Lo Feng paham, jadi karena itulah dia akan menggunakan tubuh klon Mosanya. Pertarungan pun langsung saja dimulai di antara mereka. Bagi Lo Feng, seorang penguasa domain sudah tidak bisa membuatnya bersemangat lagi. Jadi dirinya akan bermain-main dengan penguasa alam saja. Kekuatan Xiong bukanlah main-main, tapi kekuatan Lo Feng juga tidak kalah hebat. Xiong begitu kesal kepada Lo Feng karena dia itu berada di tingkat penguasa domain namun berani kepadanya. Lo Feng tidaklah peduli dan meminta sang penguasa untuk menunjukkan kekuatannya. Xiong akan meladeni permainan dari Lo Feng. Ia pun mulai mengeluarkan senjata esnya. Kini duel yang dinanti-nantikan pun akhirnya langsung saja dimulai. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dan jelas kalau Xiong sebagai tingkat World Master tentu memiliki kekuatan yang hebat dan mampu untuk menyulitkan Lo Feng. Tapi di sini Lo Feng benar-benar luar biasa hebat karena mampu mengimbangi seorang World Master. Dalam pertarungan ini, Lo Feng mengira kalau dirinya berhasil melakukan penyerangan fatal kepadanya. Namun itu hanyalah ilusi saja. Dan Xiong akhirnya menggunakan kekuatan World Master yakni dunia internal, kekuatan sang penguasa wilayah. Seluruh ruang di sini akan mengikuti aturan yang Xiong buat. Babata khawatir Lo Feng akan kesulitan. Xiong dan begitu percaya diri menganggap Lo Feng akan mati di sini. Inilah pertama kalinya Lo Feng merasakan tekanan yang begitu kuat, seolah-olah seluruh tubuhnya dibelenggu. Xiong memberitahu kalau inilah yang didapatkan oleh Lo Feng jika bertarung dengan seorang penguasa domain. Serang pun langsung saja dirinya lancarkan kepada Lo Feng dan pertarungan kembali dimulai di antara mereka berdua. Di dalam dunia internal, apa yang diinginkan oleh Xiong bisa menjadi kenyataan. Ini juga telah membuat kekuatan Lo Feng tertahan. Jadi jika dirinya terus berada di sini, yang ada malah dirinya yang akan meninggoy. Lo Feng akan mencoba untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Tindakan yang Lo Feng lakukan semakin membuat amarah Xiong murka. Karena dia itu berani-beraninya meremehkan dunia yang telah dia ciptakan. Xiong pun langsung saja melancarkan serangan untuk membuat Lo Feng paham betapa jauhnya perbedaan kekuatan di antara mereka.
Memang benar kalau Xiong bisa melancarkan serangan dengan begitu mengerikan. Namun ini adalah bayangan dari tubuh Klamosa. Jadi seberapa keras pun dirinya menyerang, Lo Feng tetap bisa bertahan. Sampai akhirnya bisa memberikan serangan kepadanya. Inilah pertama kalinya Xiong dipaksa menggunakan pertahanannya. Tidak itu saja, serangan Lo Feng secara perlahan mulai membuatnya terpojok. Sampai akhirnya Xiong pun akan menunjukkan serangan pamungkasnya. Ia memberitahu kalau seorang penguasa domain seperti Lo Feng tidak akan mungkin bisa mengalahkan penguasa tingkat dunia. Dan kekuatan itu Lo Feng pun berhasil Xiong tangkap. Di saat Lo Feng membelah dirinya, Xiong tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Xiong langsung saja menyerang Lo Feng untuk menghancurkan dantiannya. Dengan begitu, klon yang Lo Feng bentuk bisa hancur. Kini Lo Feng pun dipenggal habis. Dan ketika tubuhnya mencoba untuk menyatu, Xiong langsung membekukannya, yang membuat Lo Feng tidak bisa menyatu kembali. Akan tetapi Xiong sepertinya terlalu meremehkan Lo Feng. Tanpa ia sadari, tangan Lo Feng masih bisa melancarkan serangan kepadanya dan menusuk Xiong. Apa yang terjadi itu sama sekali tidaklah diduga olehnya. Dengan terlukanya Xiong, maka tentu saja dunia internal yang ia ciptakan perlahan-lahan akan hancur. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh tubuh Klamosa. Lo Feng memberitahu kalau dirinya baru saja menguasai teknik barunya, yakni kematian. Setelah dalam kondisi hidup dan mati, barulah Lo Feng bisa menguasainya. Dan begini, Xiong pun telah berhasil Lo Feng kalahkan. Tidak hanya itu, kapalnya juga telah berhasil dihancurkan oleh Lo Feng. Lo Feng menganggap pertarungan tadi benar-benar sangatlah seru. Bagaimanapun, Xiong adalah penguasa dunia. Sepertinya pelatihan Lo Feng selama 80 tahun ini tidaklah sia-sia. Harta karun yang keluar dari dunia internal tentu membuat Babata menjadi begitu senang. Karena bagaimanapun jumlahnya sangatlah banyak. Nah, di sini Lo Feng melihat sebuah kotak yang tidak dapat ia lihat dan juga buka. Sepertinya ini bukanlah kotak sembarangan, karena itu berasal dari insektoid. Babata sungguh tidak menduga mereka akan menyusup kemari. Karena ras insektoid bagian dari ras serangga Zek yang ada di bumi. Lo Feng berencana untuk melaporkan hal itu. Dan Ke pun datang untuk menemui Lo Feng, yang mana dia senang Lo Feng baik-baik saja. Dan dia itu terkejut karena Xiong telah dihabisi. Lo Feng memberikan sebuah uang yang dapat memulihkan kembali keluarganya. Sayangnya Lo Feng tidak bisa berlama-lama di sini dan harus kembali pulang. Dan Ke sungguh sedih dan menanyakan apakah mereka bisa bertemu kembali. Lo Feng tidak bisa menjanjikan hal itu, dan Ke pun memberikan hormat kepadanya, karena Lo Feng adalah mentornya. Lo Feng meminta Ke menjaga benua darah dengan baik. Setelah semua itu, Lo Feng pun pergi dari tempat itu, dan tidak lupa harta dari dunia internal Xiong langsung Lo Feng serap. Dalam perjalanan pulangnya, Babata memberitahu kalau Lo Feng diundang oleh Eclipse, organisasi yang bertanggung jawab atas benua darah. Ini terjadi karena Lo Feng adalah satu-satunya orang yang mampu menyelesaikan misi di Sungai Darah. Penguasa Istana Gerhana saatlah ingin bertemu dengannya. Apalagi dia itu adalah seorang eksekutif hebat di perusahaan Virtual Universe. Lo Feng tidak bisa menyembunyikan perasaan senangnya itu dari Babata. Setelah semua ini, mereka pun akhirnya sampai juga di Eclipse. Ia memuji kinerja bagus yang Lo Feng tunjukkan. Lo Feng mengakui betapa sulitnya dirinya menyerap kristal darah. Namun itu semua terbayarkan dengan peningkatan kekuatan yang Lo Feng alami. Bahkan kekuatan hukum yang ia miliki berkembang cukup jauh. Pengalaman perjalanan kultivasi Lo Feng kali ini adalah yang terbaik yang pernah ia rasakan. Selain itu, Lo Feng yang melaporkan sesuatu kepada Tianxi, yang mana dia menemukan kotak dari klan serangga Zek. Tianxi meminta Lo Feng untuk tidak mengkhawatirkan hal itu, karena sekarang ini bukanlah sesuatu yang bisa Lo Feng atasi. Tianxi juga memberitahu kalau apa yang Lo Feng lakukan di dunia darah benar-benar memukau semua orang. Bahkan mereka begitu penasaran siapakah yang lebih hebat, Lo Feng atau Bolan. Bagi Tianxi sendiri, Lo Feng lebih menarik daripada Bolan. Lo Feng merasa senang karena telah dipuji oleh Tianxi. Sebagai hadiah, Tianxi akan memperlihatkan hukum kekuasaannya. Pergerakan dari 9 planet api gelap telah menghasilkan hukum asal kosmik. Apa yang Lo Feng lihat itu merupakan sesuatu yang begitu hebat. Lagi dan lagi, Lo Feng menerima sebuah pengajaran dari sosok yang begitu memukau di dalam perjalanannya. Setelah semua itu, kita kembali ke dunia darah.
Berita mengenai kematian dari Xiong telah menyebar dan membuat suasana menjadi begitu tenang. Nanke yang telah kembali dari perjalanannya mengklaim tanah dunia darah. Ialah yang akan menjadi pemimpin baru benua tersebut. Nanke masihlah selalu mengingat Lo Fang, dan legenda tentang Fang akan diingat oleh semua generasi mendatang. Bahkan patung Lo Fang dibentuk di benua darah. Dan inilah akhir dari movie Abang Lo Fang. Bagaimana pendapat kalian tentang movie ini? Tulis komen kalian di bawah. Oke, sekian dulu pada video kali ini, dan kita akan melanjutkan spoiler Penakluk Bintang pada hari Senin nanti. Aduh, lelah juga. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.